Saudara-saudara, selamat datang di ICCC. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali. Sungguh satu kesempatan kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita juga mau mendengar firman Tuhan. Saudara, rindu untuk mendengar firman Tuhan? Rindu untuk belajar firman Tuhan? Kita sama-sama belajar ya. Hari ini saya mau mengucapkan Happy Valentine Days juga buat saudara-saudara yang kemarin juga sempat merayakan Valentine's Day, hari kasih sayang, begitu katanya. Dan juga ada 2 orang yang ulang tahun tapi orangnya belum datang, jadi saya nggak usah ucapkan sekarang. Ya, saudara, minggu ini, bulan ini kita secara khusus juga belajar tentang pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani diperlukan karena kita sebagai gereja ICCC punya moto I connect up dalam penyembahan, I connect in dalam persekutuan dan pemuritan, dan I connect out bagian pelayanan dan penginjilan. Ya, dan kita mau bertumbuh, nggak cuma seperti yang sama aja setiap tahun. Dan setiap hari kita harus semakin hari semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuannya. Dan saudara, bulan ini kita belajar pertumbuhan rohani, khususnya juga saya mau garis bawahi untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti kelas 101, ya, karena part of this sermon atau pelajaran yang kita mau pelajari di bulan ini juga adalah part dari 201, ya, daripada nanti banyak yang belum ikut, kita harus mengadakan kelas di akhir kebaktian. Saya mau selipkan beberapa ada di dalam firman Tuhan, ya. Kita 2 minggu yang lalu sudah belajar bahwa untuk pertumbuhan rohani, masih ingat nggak? Itu tidak otomatis, dan itu merupakan proses, dan juga memerlukan kedisiplinan. Orang sekolah harus juga disiplin. Demikian juga kita di dalam sekolah kehidupan ini, Tuhan izinkan untuk kita melalui seluruh kehidupan ini dengan satu sikap yang juga memerlukan kedisiplinan. Dan kedisiplinan ini salah satunya adalah Tuhan memberikan salib. Semua orang punya salib yang harus dipikul setiap hari. Ya, dan kita belajar kemarin bahwa salib itu paling tidak kita tahu bahwa ada 4 hal kebiasaan yang perlu disiplin untuk kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Ya, 2 minggu lalu kita belajar tentang ini, yaitu kita harus menyediakan waktu untuk firman Tuhan, kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, kita harus disiplin mengembalikan milik Tuhan dan juga giving. Lalu yang keempat, bersekutu dengan saudara seiman. Minggu lalu Pak Pendeta Beni Utomo sudah membawakan tentang bersekutu dengan saudara seiman. Jadi bagian fellowship minggu kedua, kita biasa belajar tentang fellowship. Kita mau punya persekutuan karena dengan persekutuan kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kita memang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sebagian dari kita sudah dibaptis. Kita ada di dalam satu keluarga Allah, tetapi tidak sampai di situ saja. Tuhan mau kita itu terus bertumbuh dan bahkan berbuah. Untuk bertumbuh diperlukan firman Tuhan dan juga berdoa sebagai makanan rohani dan sebagai nafas di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, setelah itu kita harus hidup menjadi berkat, berbuah, mengembalikan milik Tuhan, memberikan apa yang kita punya, waktu, tenaga, talenta, dan sebagainya. Membawa kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Bertumbuh dari level 1 ke level 2, level 3, dan seterusnya. Sampai suatu hari kita akan pulang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan bilang, well done. Ya, nggak cuma welcome. Kalau welcome semua orang gampang. Tapi kita mau Tuhan bilang, well done. Ya. Nah, itulah saudara, kita di tempat ini Tuhan pertemukan untuk kita belajar bersama-sama. Oleh karena itu, hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dengan judul melekat untuk bertumbuh, dibersihkan untuk berbuah. Ya, dan saya kasih gambaran di situ adalah pohon anggur, karena memang Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang Dia sebagai pokok anggur yang benar. Mari saudara kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap, ya. Oke. 1 2 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tempat siapa nih? Oh, oke. My bad, sorry. Di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini paling tidak kita mau belajar dan melihat ada sikap, 4 sikap yang kita bisa sama-sama pelajari, ya. Yang pertama, saudara, adalah mengakui. Kita harus punya sikap mengakui dulu. Dikatakan tadi dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yang bicara ini siapa, saudara? Tuhan Yesus, ya. Kita harus mengakui dulu bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa di sorga adalah pengusahanya. Bukan saudara dan saya, bukan kita. Dengan demikian, sebelum kita belajar firman Tuhan, saudara dan saya harus punya sikap bahwa saudara dan saya mengakui bahwa firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita baca adalah firman Tuhan yang benar, adalah sumber dari segala kebenaran. Saudara harus percaya itu dulu, dan saudara harus terima itu dulu. Walaupun firman Tuhan itu mau enak, mau tidak enak, itu adalah sesuatu yang benar. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah apa yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dari ayat ini saja saudara dan saya bisa melihat bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menunjukkan jalan kebenaran kepada saudara dan saya. Saudara, banyak sekali pemimpin-pemimpin agama di dunia ini menawarkan, memberikan saran, memberikan jalan, petunjuk, dan lain-lain. Tetapi mereka bukan orang yang pernah dari sorga turun ke dunia, saudara. Sehingga mereka belum pernah ke sorga. Mereka hanya mencari-cari. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang dari sorga turun ke dunia, sehingga dia adalah jalan satu-satunya yang benar untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Saudara, kalau pergi ke luar kota, misalkan mau ke New York, saudara perlu satu panduan untuk bisa pergi ke New York. Kalau New York mungkin gampang ya, Kalimantan aja dia pendalaman yang susah, gitu kan? Saudara berani ke Kalimantan pedalaman, gitu. Kalau nggak ketemu sama orang yang tahu, apalagi yang masuk ke pelosok-pelosok, yang tahu jalan ke desa tertentu dan bagaimana keadaan di sana, saudara pasti akan nanya kepada orang tersebut supaya tidak salah jalan. Nah, demikian juga apalagi dengan kehidupan kekal yang bersangkutan dengan kehidupan kita kekal, saudara harus tanya kepada orang yang benar. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar. Nah, masalahnya, saudara dan saya tahulah mungkin itu. Waktu menghadapinya, kadang-kadang kita itulah yang merasa diri kita lebih benar. Kadang-kadang, coba misalkan saja, ya kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengampuni dan mendoakan orang yang berbuat salah terhadap kita. Kira-kira gimana? Mungkin saudara mulai berpikir bahwa enak aja. Orang itu udah lebih begitu nyakitin saya.
orang itu udah lebih banyak merugikan saya. Gitu. Saudara akan merasa bahwa kita nih lebih ngerti nih, lebih tahu, kita ngalamin. Gitu loh. Kita sekarang harus mengampuni. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa sebelum kita itu bisa bertumbuh secara rohani, kerohanian kita bertumbuh, kita harus mengakui dulu bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Sehingga kita harus belajar dari kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Dan salah satunya kalau itu adalah masalah mengampuni, mari saudara, kita harus terima itu sebagai kebenaran dan kita lakukan. Saudara, apa yang saya katakan ini bukan hanya karena teori, saya tahu firman Tuhan dan lain-lain begini. Kami pun mengalami, saudara. Dan ini tidak akan selesai-selesai. Saudara, selama kita bertumbuh, saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang berbuat salah kepada saudara. Benar nggak? Bahkan di gereja, saudara, jangan kira cuma di tempat kerjaan. Jangan kira cuma di keluarga, mungkin di gereja juga ada. Jadi marilah saudara dan saya, kita selalu melihat itu sebagai kebenaran sehingga kita bisa melakukannya, mengampuni dan mendoakan orang yang berbuat salah kepada kita. Saya ada satu ayat lagi, tapi saya tidak catat di sini ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Nah, ini sering nih. Kita sepanjang hari ya mungkin ada gesekan antara satu dengan yang lain, bahkan suami istri. Ya, saudara harus ingat bahwa sebelum matahari terbenam, jangan sampai kita tidur masih bawa kemarahan. Saudara, ini adalah hal yang penting. Karena apa? Saya akhir-akhir ini juga bergaul dengan banyak lansia, ya, elderly, gitu ya, di rumah jompo, apa segala macam, dan saya membaca artikel-artikel. Ternyata salah satu yang membuat kita itu bisa demensia adalah karena setelah jam 6 kita itu punya masalah dengan orang lain. Benar. Jadi untuk menghilangi demensia, sekarang nggak cuma sekadar firman Tuhan, tapi saudara ingat, nggak mau pikun kan? Nggak mau alamin demensia kan? Di masa tuanya, karena susah loh, orang demensia itu kasihan sekali, susah sekali. Mari saudara, kita kalau ada masalah segera selesaikan. Jangan bawa masalah itu berlarut-larut, bahkan sampai nggak bisa tidur. Karena itu akan membuat bagian-bagian dari otak kita itu terganggu, ya, sehingga kita akan bisa mengalami demensia. Nah, ini sekedar tips ya buat saudara. Tetapi kita belajar firman Tuhan. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang. Kalau ada sesuatu yang membuat kita firman Tuhan menegur kita untuk kebenaran, saudara harus percaya bahwa itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya percaya kepada firman Tuhan yang enak didengar, yang tentang berkat, tetapi juga yang keras. Ya, kita belajar kan pertumbuhan rohani 2 minggu lalu dari anak-anak minumnya susu. Itu makanannya makanan yang lembut, tetapi semakin dewasa kita harus mulai belajar makanan-makanan yang keras. Dan di situ kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, tadi dikatakan juga Bapakulah pengusahanya. Berarti kita juga mengakui Bapa di sorga itu yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatunya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tadi ada lagu Kukan Terbang, kata-kata ini ada di dalamnya. Rancanganmu bukanlah, gitu ya. Rancanganku, gitu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, sedemikian besarnya kuasa Bapa kita di sorga. Dia sebagai penguasa dan sebagai pemilik pohon anggur, ya, sehingga dia punya banyak hal yang di luar rancangan kita, di luar imajinasi kita, di luar pemikiran kita. Kalau segala sesuatu saudara dan saya sedang mengalami hal-hal yang mungkin membingungkan, percaya saja bahwa Bapa di sorga in control. Bapa di sorga memegang saudara dan saya. Ada maksud dan rencananya yang baik di dalam kehidupan kita. Dia adalah pemilik dari kebun anggur itu. Dan kalau kita tahu bahwa dia adalah pemilik, saudara kalau pengen punya pohon anggur, saudara harapin apanya? Buahnya. Gak ada yang harapin daunnya, mau dimakan daunnya, gitu kan? Apalagi batangnya, gitu. Saudara pasti harapin buahnya.
Demikian juga Bapa kita di sorga, Dia akan mengharapkan kita menghasilkan buah, dan buah yang lebat, yang banyak. Yang kedua adalah menyadari. Ya, tadi mengakui dulu. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yang kedua menyadari. Kita harus menyadari bahwa kita itu adalah rantingnya. Ya, sadar diri bahwa kita adalah ranting yang tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak tersambung kepada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sebetulnya jelas sekali. Kalau kita itu adalah ranting terlepas, ya itu ada gambar pokok anggur, ya. Lalu mereka sebutnya terang, ya. Lalu ada carang-carangnya, ranting-ranting. Dan saudara dan saya adalah salah satu ranting-ranting itu. Kalau terpotong lepas dari pokok anggurnya, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pasti tidak akan berbuah. Nah, buah anggur itu tidak keluar dari pokok anggurnya. Buah anggur tidak keluar di pokok anggurnya, ya, tetapi dari rantingnya. Kalau saudara lihat, maka keluarnya itu di rantingnya. Banyak hal yang terjadi pada ranting yang saudara dan saya harus pahami, menyadari, karena kita ranting, maka kita harus tahu apa yang terjadi di dalam ranting. Banyak hal yang terjadi. Untuk berbuah, ranting itu harus tetap melekat. Itu yang pertama, ya, dan tersambung dengan pokok anggurnya. Kita juga harus menyadari sebagai ranting, kita itu perlu mengalirkan dan menyerap nutrisi untuk memproduksi buah. Kalau saudara dan saya tidak mengalirkan nutrisi atau hal-hal makanan dan proses untuk memproduksi buah, maka saudara dan saya menjadi ranting yang mati, yang tidak berbuah. Nah, itulah pentingnya di sini. Waktu untuk mendengarkan, membaca, menghafal, mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di sini perannya. Saudara sebagai ranting, saudara perlu nutrisi, dan nutrisi itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus lewat proses. Saya gambarkan dengan tangan, ya. Ini ilustrasi tangan. Saudara, ada penelitian yang mengatakan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita tidak akan 100% melekat di dalam memori kita. Saudara percaya nggak? Kita semua di sini tukang lupa. Benar nggak? Sebentar lupa ini, sebentar lupa itu. Makanya tadi tuh ayat itu penting. Jangan sampai kita demensia nih nanti di akhir hidup kita, ya. Jaga nih pikiran kita. Tetapi memang itu adalah riset. Bahkan sekarang belum ada loh obatnya untuk itu, untuk apa namanya Alzheimer, nggak ada obatnya. Dan saudara, untuk riset ini kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita baca, kita dengar, kita hafalkan, kita apa, semua kita bakal lupa. Tetapi ada satu proses, ya. Saudara, kalau diumpamakan sebagai tangan, dan kelingking ini adalah mendengar firman Tuhan, maka hanya akan tersisa di otak kita 5%. Hari ini selesai khotbah, saudara pulang, saudara nggak ingat apa-apa lagi. Paling 5%. Tadi itu Bu Grace ngomong soal pokok anggur, udah begitu. Ya kan? Ada yang ingatnya, oh ya ada gambar tangan tadi, gitu kan? Yang ingat bagian-bagian yang kecil gitu ya, karena kita menggunakan telinga mendengarkan. Lalu gambarannya adalah kalau kita tambah dengan membaca, paling tidak itu 20% nyantol. Makanya membaca, menulis, kadang-kadang kan ada ya yang menulis, mencatat, itu paling tidak 20% nyantol di kepala. Ya, setelah selesai kebaktian lah. Atau besoknya. Jari tengah itu menghafal. Seperti menghafal. Paling tidak 50%. Kalau ada ayat hafalan, lalu kita ucapkan bersama-sama, kita coba hafal, paling tidak saudara akan ingat keesokan harinya. Lalu jari telunjuk itu kalau kita mempelajari lebih dalam. Ulangin lagi, dipelajarin lagi, ayat-ayatnya diulangin, baca lagi, itu 60%. Ibu jari ini gambarannya kalau kita merenungkan, tambah satu lagi. Merenungkan, dipikirin lagi ayat-ayat firman Tuhan dan segala perumpamaan, segala firman Tuhan yang tadi saya katakan. Makanya Pak Taufik itu selalu kirim video.
rekaman dari ini supaya saudara dan saya punya kesempatan untuk mengulangi lagi, mempelajari dan merenungkan. Dan telapak tangan itu melakukan, bagian melakukan. Akan lebih saudara ingat kalau saudara dan saya pernah melakukannya. Dilakukan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan itu diadakan, diberikan oleh Tuhan bukan hanya untuk didengar, dibaca, dihafal, dipelajari, direnungkan, tetapi harus dilakukan. Saudara, gambaran ini adalah seperti kekuatan, ya. Kelingking, coba ya, saya ambil alat ini. Kalau untuk memegang alat ini, mungkin masih bisa. Tapi kalau saya kasih beban yang berat ini, kelingking ini akan kesulitan. Saudara, beban di dalam kehidupan kita mungkin berupanya begini, kecil. Tapi kadang-kadang jatuhnya seperti ini, besar. Saudara, kalau saudara dan saya hanya mendengarkan firman Tuhan, yang sebentar-bentar lupa, saudara hanya mampu mungkin menghadapi persoalan-persoalan yang kecil di dalam hidup ini. Tetapi waktu persoalan itu besar, saudara akan ambruk. Karena nggak kuat menyangganya, gitu ya. Demikian juga waktu mengambil beban. Kalau ada tas yang berat, tas saya berat sekali, saudara. Saya nggak mungkin bawa pakai kelingking. Saya bawa begini, nggak mungkin patah nih kelingking saya, gitu ya. Demikian juga kalau kita membaca, maka jari manis bisa bantu. Angkat lagi. Menghafal, tambah lagi nih. Mempelajari, tambah lagi. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita tambah lagi. Tetapi dengan melakukan, kita bisa menggenggam. Ya, sehingga persoalan yang berat itu bisa kita hadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang kita baca, dengar, lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu begitu pentingnya ranting kita semua itu mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Betapa penting firman Tuhan sebagai makanan, asupan, nutrisi bagi kehidupan pertumbuhan rohani itu kita harus ada setiap hari. Nah, setiap hari saudara ada daily devotion yang dikirimkan. Ya, saya ingatkan lagi saudara baca. Ada juga yang saya suka kirim juga itu dari Nicky Gamble. Gak bisa ditulis di situ panjang banget. Ya saudara, saudara harus ikutin aja. Ada mungkin Bu Wawa suka kirim renungan suara Injil, bagus sekali. Ya, atau apapun yang kita bisa serap ya, baca firman Tuhan di rumah, dengarkan YouTube. Nah, dengarkan hati-hati lagi nih. Ya, kalau dengarkan saudara bisa lupa, catatlah, pelajari lagi gitu ya. Banyak sekali tools untuk kita belajar firman Tuhan, tetapi yang penting adalah melakukan karena itu adalah bagian dari kita memasukkan nutrisi di dalam tubuh kita. Nah, yang berikut adalah doa. Doa ini kita katakan sebagai nafas orang beriman ya. Tumbuhan itu juga bernafas, memerlukan udara untuk bisa bertumbuh. Daun-daun yang menempel pada ranting itu digunakan untuk proses fotosintesis. Kita dulu mungkin yang pernah masih ingat, ya masih ingat gak nih? 5%, 10%, 20%, ya pokoknya masih nyantol lah, masih nyantol lah sedikit ya. Bahwa di daun itu ada satu proses. Dan proses itu memerlukan udara, CO2 yang masuk, O2 yang keluar, ya oksigen, karbon dioksida keluar, dan diperlukan air, diperlukan sinar matahari, ya diperlukan sinar matahari. Menggambarkan bahwa proses doa itu juga memerlukan ada sinar kasih Bapa, ada ucapan syukur, ada permohonan, bahkan air mata, saudara. Sometimes itu ada di dalam kehidupan doa. Dan saya sering mengamati bahwa di pohon anggur, by the way saya punya saudara pohon anggur, dan ada beberapa foto sebetulnya yang saya tidak sempat tampilkan di sini waktu saya panen anggur. Beberapa saya pernah share ya kepada saudara-saudara juga, ada anggur-anggur yang saya petik gitu ya. Senang saudara waktu itu terjadi. Tapi waktu saya merawat pohon anggur itu, saya amati daun-daun pohon anggur itu sering kering, berjamur dan digerumuti kutu-kutu berwarna putih. Ada kutu, kutunya bisa loncat-loncat gitu, warnanya putih. Nah, demikian juga kehidupan doa kita. Kalau tidak dijaga, maka seperti daun itu bisa kering, kehidupan doa kita itu bisa kering. Jadi setiap pagi cuma kayak orang halo Tuhan, goodbye Tuhan, gitu aja. Ya, jadi kering kehidupannya, hanya sekedar say hello lah gitu. Ya. Lalu juga kadang-kadang
berjamur gitu ya. Kita terganggu dengan hal-hal yang kayak ngantuk lah. Berapa banyak di sini yang suka ngantuk kalau berdoa? Hampir semuanya, ngaku lah. Apalagi kalau malam, cepet-cepet aja Tuhan, ini udah ngantuk banget, gitu kan? Itulah kehidupan kita, jadi nggak excited lagi dalam berdoa. Yang disuruh doa prayer meeting gitu ya juga nih. Coba ya, saya sih angkat topik buat Bu Joyce, Pak Taufik, Bu Susi ya yang setia, gitu, luar biasa mereka. Ya selalu berdoa, dan berdoa buat saudara-saudara juga loh ya. Itu loh, saudara harus hargai nih bertiga nih mereka yang selalu mendoakan saudara-saudara dan gereja ini juga, ya. Saudara, dan ada kutu-kutu yang juga suka mengganggu. Saudara kadang-kadang berdoa, terus ada acara TV, inget lagi, aduh jam segini nih, udah mau mulai nih, drama Korea atau apalah, gitu. Mulai terganggu, doa jadi nggak konsentrasi lagi. Kesibukan, ada anak-anak, ya dan lain-lain lah. Ada ini belum, dan kadang-kadang saudara pernah nggak di dalam doa jadi saudara ngelamun? Iya kan, malah ngelamun, malah kemana-mana gitu. Tuhan, balik. Tuhan maaf. Tadi lagi ngomong ini nih, Tuhan maaf. Saudara, sometimes itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau kehidupan kita, kehidupan doa kita adalah kehidupan yang sehat. Mari kita perhatikan, saudara. Tahun 2023 kita masih punya waktu. Ya, mari kita gunakan waktu ini untuk memperbaiki diri kita. Apa yang kurang? Kadang-kadang kita nggak memperhatikan hal-hal seperti itu. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan, mari supaya di tahun-tahun yang akan datang kita menjadi yang lebih baik. Kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana, membaca firman Tuhan dan berdoa. Ya, kita sebagai ranting harus punya sikap yang menyadari keberadaan kita. Yang istimewa ini. Saudara sebagai ranting itu memegang peranan. Di situ ada proses. Kalau pohon anggur itu dianggap ya digambarkan sebagai satu sistem di dalam kerajaan Allah, maka saudara dan saya itu diciptakan sebagai bagian yang penting dalam kerajaan Allah karena saudara dan saya yang akan mengeluarkan buah. Saudara dan saya yang akan mengeluarkan buah, bukan daun, ranting. Saudara dan saya, saudara bukan daun, ranting, ya. Dan oleh karena itu perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Kita melakukan bagian kita sehingga buah itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, menurut. Tadi dikatakan ada ranting yang dipotong dan dibersihkan. Nah, ini proses pruning, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dikatakan juga barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke api lalu dibakar. Saudara, kalau menjadi ranting, saya membaca bagian ini, saya tidak mau menjadi ranting yang tidak berbuah, karena akhirnya dipotong menjadi ranting yang kering dan dibakar. Saya punya beberapa pohon anggur, seperti tadi bilang, dan saya perhatikan memang ada ranting yang kelihatannya menempel dengan pokok anggur, dengan pohon anggur itu ya. Tetapi ranting-ranting itu ternyata kering karena keadaannya itu mati. Ini mengingatkan bahwa kita bisa menjadi ranting-ranting rohani sebagai orang Kristen yang kelihatannya mungkin hadir di gereja, tetapi sebetulnya kerohanian kita mati. Hati-hati itu. Ya, kita tidak bisa mengeluarkan buah dan nanti akhirnya kita menjadi sengsara sendiri. Ya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Kalau kita sebagai ranting tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi ranting-ranting yang mati. Tidak mengikuti kehendak Tuhan berarti kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak melakukan perintah-perintah Tuhan berarti kita berdosa. Dosa itu arti asal katanya hamartia, berarti meleset dari sasaran. Jadi Tuhan punya sasaran di dalam kehidupan kita meleset terus nih. Gitu loh, karena kita tidak melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu termasuk berdosa. Kadang kan orang pikir, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak ini, gitu loh. Saudara, bahkan saudara, di dalam pikiran kita bisa berdosa. Ya, saudara tahu itu. Bahkan ada firman Tuhan di dalam Yakobus, saya nggak refer ke ayatnya, tapi kalau kita tahu apa yang kita harus lakukan, tetapi kita tidak melakukannya, itu pun dianggap berdosa. Jadi saudara,
Setiap hari pasti kita akan menghadapi tantangan untuk mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan itu akan membuat ranting ini akan semakin kering, semakin mati kalau kita terus langgar firman Tuhan. Kalau kita terus mengeraskan hati kita, ya tidak mau mengampuni, tidak mau mendoakan, tidak mau ini, udah maunya jalan sendiri, mau apa? Hati-hati saudara-saudara, saya bisa menjadi ranting-ranting yang kering. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan dosa dan kebiasaan yang melanggar perintah Tuhan. Karena itu hanya akan merugikan kita. Dan bagaimana saudara dan tahu? Saudara dan saya itu tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya kembali tadi, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kebanyakan dari saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi ranting-ranting yang sedang dibersihkan. Ya, rasanya memang tidak enak untuk menjadi ranting-ranting yang dibersihkan. Karena walaupun dibersihkan tetap sakit, saudara. Ya, tetap dicungkil-cungkil. Ya, mungkin ada bagian yang dipotong-potong, dilakukan sesuatu. Dan saudara saya sendiri melihat itu prosesnya juga banyak gitu. Salah satunya yang saya praktekkan adalah saya ambil cuka dan air sabun. Dicampur, dikocok-kocok, dan saya semprotin itu semua, gitu ya. Habis dikorek-korek, habis batangnya dibersihkan, terus semprotin. Cuka itu asam, air sabun itu perih, saudara. Kalau ini ranting-ranting bisa berteriak, dia akan berteriak, ya marah-marah sama saya mungkin, gitu kan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, waktu membersihkan kita, pastilah kita akan merasa tidak enak. Dan sometimes kita sudah rasanya mau menjerit, Tuhan, sudahlah, gitu ya. Saudara pernah ke dokter gigi? Saudara kalau ke dokter gigi, ya kan kita kadang-kadang mendengar itu suaranya di dalam hati, Tuhan, sudahlah. Kapan selesai, gitu kan? Kadang-kadang di dalam proses Tuhan itu sedang memproses kita, membersihkan kita, rasanya seperti itu, gitu. Seperti bor di dokter gigi yang kita dengar, gitu kan? Kita saat itu hanya menurut. Saudara mau protes sama dokter giginya, takut ketusuk malahan. Ya. Boleh sih angkat tangan gitu. Saya kadang-kadang angkat tangan nih, gitu kan. Jadi dia stop gitu. Nah, tapi itulah menurut. Dalam hal ini tugas saudara dan saya adalah menurut. Firman Tuhan katakan di sini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Dikatakan bahwa firman Tuhan sekali lagi juga punya fungsi, yaitu untuk membersihkan waktu kita itu sedang di pruning. Saudara pernah baca firman Tuhan rasanya ditegur? Diingatkan? Pernah ya? Nah itu adalah satu proses di mana Tuhan itu sedang membersihkan saudara. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, jangan heran kalau saudara membaca firman Tuhan dan itu menegur, terima kasih Tuhan, karena Engkau sedang membersihkan saya supaya aku menjadi ranting-ranting yang bersih. Kalau ada hal-hal yang menegur dalam kehidupan kita, terima kasih, ucapkan terima kasih. Dan kita menurut saja waktu kita sedang diproses. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan bahwa Bapa kita di surga, selain dia adalah the owner of the vineyard, ya orang yang punya pohon anggur, yaitu saudara-saudara kita semua, dia juga Bapa kita yang penuh dan kasih dan sayang, yang juga kadang-kadang melakukan proses seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Ada ayat di dalam Ibrani 12 ayat 5-6, berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Justru kalau saudara dan saya sayang kepada anak-anak, keponakan, dan lain-lain, kadang-kadang kita berlaku keras terhadap mereka. Ya. Demikian juga Bapa di sorga, dia kadang-kadang menegur kita, bahkan menghajar, ya dikatakan di sini, dan menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak, karena itu semua demi kebaikan. Ibrani 12 ayat 11 berkata,
memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa yang digebukin malah ketawa-ketawa? Digebukin papanya, enak-enak gitu ya. Ada nggak? Lagi gitu kan? Ada nggak? Nggak ada. Ya, karena memang Ibrani 12 ayat 11 katakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kita anak-anak Tuhan itu sedang dilatih oleh Tuhan, ya. Kita menjadi orang-orang seperti atlet, ya. Mereka juga setengah mati dilatih oleh pelatih-pelatihnya. Tetapi pada saat mereka berdiri di atas panggung, menerima piala, ya, betapa bangga, betapa senang, betapa sukacitanya karena mereka memenangkan pertandingan. Padahal latihannya itu benar-benar nggak gampang dan nggak enak, ya. Tetapi itulah. Dan waktu kita sedang mengalami proses ini, mari kita menurut saja. Sikap yang berikut adalah mengerti. Tuhan mau kita mengerti bahwa kita harus tinggal di dalam Dia untuk bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, ada ayat lagi yang berikut tapi nanti ya. Tinggal di dalam aku, saudara. Tinggal di dalam aku itu maksudnya Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Kita harus menerima apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup kita sekarang. Jangan tenggelam di dalam keadaan kita yang susah, yang mungkin sedang kecewa, mungkin sedang mengalami kepahitan, dan lain-lain. Tetapi percaya bahwa kita itu sedang diproses Tuhan. Roma 8 ayat 28 adalah ayat yang selalu saya pegang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya diciptakan bukan kebetulan, dan ada rencana yang besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Allah bekerja karena Dia Bapa yang penuh kasih dan sayang, karena Dia Bapa yang peduli terhadap kita. Dia justru sayang, Dia justru sedang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita tahu adalah kita tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah selalu baik, tidak pernah salah. Allah selalu baik, walaupun kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Allah tidak pernah berubah, Dia selalu baik. Dan Dia melakukan sesuatu untuk kebaikan kita bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi kita yang mengasihi Dia. Tinggal di dalam Tuhan juga kita bergantung kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Jangan lari dari pembentukan tangan Tuhan, karena nanti akan diulangin lagi di tempat yang lain, gitu ya. Jadi lebih baik kita nurut, kita mengikuti, mengerti bahwa Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Jangan keluar justru. Waktu Tuhan sedang membentuk kita, sedang mengerjakan sesuatu, sedang pruning kita, tetap tinggal di dalam Dia, tetap datang ke gereja, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan, tetap membaca firman. Jangan justru melepaskan itu semua. Ya, tetap ada, bahkan lebih lagi. Kadang-kadang saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan pada saat ada masalah atau tidak ada masalah. Lebih dekat kepada Tuhan ketika ada masalah. Ya, kebanyakan dari kita begitu kan? Saudara, kalau Tuhan memanggil saudara nggak dengar-dengar, Tuhan pakai masalah untuk memanggil saudara. Kira-kira begitulah. Ya, karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya justru. Kita harus melihat dari sisi Tuhan juga. Justru Dia, tadi kita ayat-ayat yang kita baca, karena Dia Bapa yang penuh kasih dan sayang, dan Dia mau kita itu menjadi orang-orang yang bisa berbuah. Saudara, justru kemungkinannya, kalau ranting itu sedang dibersihkan sangat sakit ya, sangat apa? Justru di tempat ranting itu akan terjadi buah yang sangat lebat. Di tempat itu, di daerah-daerah
Contoh ya, saudara, ada orang-orang diproses di bidang keuangan. Saya dan suami saya adalah orang yang diproses di bidang keuangan sampai udah mabok-mabok lah. Benar-benar rasanya itu lagi. Ujiannya di situ lagi. Tesnya apalagi, semua pencobaannya dan semuanya di situ. Tetapi justru disitulah Tuhan mau membuat kami berdua tuh berbuah di bidang itu. Saudara mungkin bidangnya lain. Ada bidang kesehatan, ada bidang tantangan di dalam keluarga, ada di bidang hubungan dengan relasi dengan orang lain. Tetapi mungkin itulah yang Tuhan sedang mau pakai saudara dan saya untuk menjadi ranting yang menghasilkan buah di tempat itu. Di tempat saudara mengalami kesakitan yang paling sakit itu, disitulah Tuhan mau membuat saudara menjadi orang-orang yang berbuah. Karena firman Tuhan katakan bahwa ini semua ada proses, ya. Saya teringat bahwa dalam proses ini ada tangan Tuhan yang bekerja, dan ada satu lagu yang berkata, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Saudara tahu kan lagu itu? Ada janji Tuhan, ada pelangi kasih Tuhan bagi kita yang tinggal di dalam Dia. Tadi ayat yang dikatakan, ayat 8, 7 dan 8 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah menjadi murid-muridku. Saudara, kalau saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam saudara dan saya, maka saya jamin pikiran saudara dan saya akan menjadi sama dengan pikiran Tuhan. Kalau ini terjadi ya, saudara ada di dalam Tuhan dan firman-Nya ada di dalam saudara dan saya, maka apa yang kita lakukan juga akan selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak akan menyimpang, melanggar, melakukan hal-hal yang kita maunya sendiri. Enggak, karena kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan kalau itu terjadi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara, karena apa? Pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, itu yang menjadi rencana kita. Maka segala apa yang kita perlukan, Tuhan yang akan memberikan. Apa yang bahkan bukan kita butuhkan, kita kehendaki, saudara. Dan kamu akan menerimanya. Tidak mustahil, dan ini adalah janji Tuhan. Untuk apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Karena dengan waktu kita menjadi kesaksian bagi dunia, kita mengeluarkan buah-buah yang banyak, maka kita akan memuliakan nama Bapa di sorga. Saudara, pohon-pohon anggur itu ya punya kualitas. Dan di pasaran ada wine yang mahal harganya. Dihasilkan dari perkebunan-perkebunan tertentu yang mutunya memang bagus, yang cara pemrosesannya juga spesifik gitu ya. Dan saudara dan saya, buah yang di dalam hidup kita akan keluar seperti apa, akan berbeda-beda bentuknya, macamnya, jenisnya. Tetapi satu hal yang pasti adalah buah roh itu harus keluar di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, saudara masih ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu yang Tuhan mau. Karena apa? Itu adalah karakter-karakter Kristus. Di sorga tidak dibutuhkan segala apa yang ada di dunia ini. Tetapi saudara dan saya diharapkan membawa buah yang ini. Buah karakter Kristus, buah roh. Untuk kita bawa sampai di kekekalan nanti. Saudara, jadi apapun yang sekarang saudara sedang alami, mungkin saudara sedang di pruning, mungkin saudara sedang mengalami pemotongan-pemotongan, mungkin itu adalah masalah kehilangan-kehilangan, apapun yang hilang di dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Mari saudara kita melekat untuk bertumbuh, kita dibersihkan untuk berbuah.
Ya, dengan cara apa? Mengakui dulu bahwa Tuhan sebagai pokok anggur, Tuhan Yesus pokok anggur, dan Bapa di surga pengusahanya. Dia in control. Ya, dia punya otoritas atas kehidupan saudara dan saya. Dan kita menyadari bahwa kita itu ranting. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tetapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Menurut waktu kita diproses. Menurut waktu kita dibersihkan. Dan kita mengerti mengapa itu terjadi. Karena Tuhan mau memproduksi buah-buah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang memuliakan Bapa di surga. Amin, saudara. Amin. Mari saudara, sambil sebelum kita tutup, ada satu lagu tadi yang saya tiba-tiba juga ingat. Tangan Tuhan sedang merendah. Ada apa di dalam hidup saudara? Yang saudara sedang alami. Ingat bahwa Tuhan sedang merendah. Mungkin kita nggak ngerti, tetapi tanamkan di hati saudara bahwa semua akan indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah sebagai Bapa memberikan ular beracun kepada yang minta roti. Semua cobaan ini tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Oke. Ya, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung dan mulia. Dan itu adalah saudara dan saya. Saatnya nanti akan kita lihat bahwa akan ada pelangi kasih Tuhan keluar dari kehidupan kita. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah ingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau mau agar kami selalu terus bertumbuh Tuhan, agar rohani kami tidak stagnan, kita tidak berhenti di satu titik Tuhan, apalagi menjadi bayi terus selama hidup di dunia ini, tetapi kami boleh Tuhan semakin hari menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Engkau. Kami bertumbuh di dalam hidup ini menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk kami menyadari di dalam hidup ini Tuhan, ada Engkau, kami mengakui Engkau sebagai pokok anggur yang benar, dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini, kami menyadari bahwa kami hanyalah ranting-ranting yang tidak bisa hidup tanpa Engkau. Dan kami perlu Tuhan proses itu di dalam hidup ini agar kami boleh menjadi ranting-ranting yang sehat dengan makan firman-Mu dan berdoa setiap hari Tuhan. Dan sehingga kami juga boleh bertumbuh Tuhan. Tolong agar kami juga menurut di dalam proses.
pada saat Engkau membuang hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami mau menurut Tuhan, melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Dan kami mau menyadari Tuhan, mengerti bahwa Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami. Tolong kami agar kami menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga dari hidup kami akan ada kesaksian-kesaksian Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan tangan yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sehingga orang boleh melihat bahwa ada Engkau di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami siap dipakai Tuhan pada saat dunia di sekitar kami memerlukan. Kami bisa menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, membawa orang-orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tapi bisa kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, silakan Pak Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pastor Grace. So when the word of God just come and touch your heart, right? Hallelujah. Ada pengumuman for this month. Happy birthday. There's a lot of people on this list. But some of them already passed, right? But we're still gonna say happy birthday to them. And we got a small group going on right now. Senior partnerly choice our connect, young pro Stephen, the Brentwood Ibu Joyce, Sister Joyce, and the Concord Freeman Ibu Hannah. And we have a prayer team every other Wednesday, as Pastor Chris mentioned. That will lead by Ibu Joyce and Pak Taufik. Sunday worship transportation. Again, we can hubungkan aku for transportation, whoever needs transportation from BART or from DVC, just let me know, or whoever's in that list. Senior Fellowship, this is your gathering that you anticipated, right? Next Saturday, and it will be at Tante Wawa place. Okay, Ibu Wawa, it's right there. I saw you when you came in today, yeah. And bisa umumkan Ibu Wawa. Pengumuman persembahan online giving, and through chat you can send it out. And we have a doa. Okay. I'm still trying my Indonesian. Trust me, I'll do my best. Okay, doa syafaat will be with Pak Taufik and my wife Natalia. Silakan. Pastor Chris. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah berikan kami pencerahan yang baru kembali ya Tuhan. Engkau segarkan kami kembali ya Tuhan dengan firman-firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Grace yang memberitakannya kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk mengakui bahwa Engkau adalah pokokmu yang benar, dan Allah Bapa adalah penguasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh ingatkan kami untuk menyadari ya Bapa, bahwa kami ini adalah ranting-ranting ya Tuhan yang hanya bisa melekat kepadamu untuk kami bisa berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan ajar kami juga untuk kami boleh menyadari ya Tuhan bahwa tanpa Engkau ya Tuhan kami ini tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Setiap kami di ruangan ini ya Tuhan, bahwa Engkau mempunyai tujuan untuk setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan untuk melayani Engkau di setiap bidang menurut
talenta yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan ajar kami untuk kami boleh sensitif akan Roh Kudus untuk memanggil kami ya Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami ini, untuk semakin hari kami boleh menyerupai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi. Kami khususnya juga berdoa untuk setiap jemaat kami ya Tuhan yang mengalami mungkin masalah di dalam kesehatan ya Tuhan. Kau dengar kami ya Tuhan, Kau sembuhkan, Kau jamah kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami ya Tuhan, kami hanya berdoa kepadamu bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter, Engkau yang memberikan kesembuhan bukan hanya di dalam fisik kami ya Tuhan, tetapi dalam spiritual kami ya Tuhan. Untuk kami dipulihkan kembali ya Tuhan, untuk kami menjadi anakmu yang mencari Engkau setiap saat ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami juga berdoa untuk siapapun yang mengalami kesulitan di dalam hidup hari ini atau hari-hari yang mendatang ya Tuhan. Entah itu di dalam pekerjaan ataupun di dalam sekolah ataupun di dalam rumah ataupun di dalam relasi di dalam antar keluarga ya Tuhan. Engkau yang mendengar permohonan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mencari Engkau Bapa yang baik ya Tuhan, Bapa yang mau mendengarkan anakmu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Dan kami juga rindu ya Tuhan, bila kami kelak di minggu-minggu yang mendatang kami boleh mendapat tempat ibadah yang permanen ya Tuhan, yang kami yang sedang mencari ini ya Tuhan, Engkau yang ikut campur di dalam rencana-rencana kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami khususnya berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang setiap minggu ya Tuhan memikirkan jemaat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati Pastor Grace, berkati setiap guest speakers ya Tuhan di bulan Februari, di bulan Maret mendatang ya Tuhan. Untuk Pastor Benny, untuk Pastor Roni Santoso yang ada di Indonesia, dan juga untuk Pastor Antonius Setiawan yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati keluarga mereka ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Bapa di atas segala Bapa. Tuhan Yesus yang kami sembah, hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber sukacita dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan pada siang ini, ampuni kami Tuhan kalau masih banyak kesalahan yang kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap lebih setia kepada Engkau, taat kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Ya, setiap hari demi hari kami semakin serupa di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan bersatu hati pada siang ini Tuhan untuk negara Amerika ya Bapa, di mana tempat kami tinggal Tuhan. Bapa, Kau curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa dalam setiap keluarga-keluarga, dalam setiap gereja-gereja Bapa. Hadirat Allah selalu ada Tuhan. Biarlah gereja ini terus bangkit Tuhan, ada kebangkitan rohani ya Bapa, sehingga setiap orang yang haus datang pada Engkau terus dipulihkan, diisi dengan firman-Mu ya Bapa. Mereka menjadi terang garam-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat negara Amerika ini Tuhan, biarlah kasih Allah, damai sejahtera daripada Engkau selalu ada di dalam bangsa ini ya Bapa. Roh takut, cinta dan hormat akan Engkau ada selalu pada bangsa ini ya Bapa. Jauhkan kami dari segala malapetaka, baik itu bencana alam maupun malapetaka yang manusia buat ya Bapa. Jauhkan kami selalu, biar Roh Kudus Allah Immanuel itu selalu ada melingkupi kami, menuntun kami setiap hari demi hari ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat sekolah-sekolah yang ada di Amerika Tuhan. Biarlah Tuhan Kau taruh roh takut, cinta dan hormat akan Kau ya Bapa. Sehingga guru-guru setiap yang ada di dalam lembaga pendidikan Tuhan, mereka menaruh ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa, sehingga anak-anak ini
generasi yang akan datang adalah generasi yang takut dan cinta akan hormat akan Engkau selalu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat negara Indonesia ya Bapa, di mana kami pernah tinggal, baik saudara kami yang ada di sana Tuhan, Kau pun selalu ada bersama kami semua dan mereka ya Bapa. Gereja-gereja yang ada dimanapun, baik di Amerika maupun di Indonesia Tuhan. Lawatan Allah selalu ada, baik untuk misioneri yang ada sampai ke pedalaman yang ada. Mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa. Mereka boleh membawa jiwa-jiwa kepada Engkau sehingga mereka boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan Allah dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk perekonomian yang ada Engkau pun pulihkan, baik itu yang kena layoff maupun yang mencari pekerjaan. Tuhan selalu beserta memulihkan perekonomian bagi bangsa Amerika ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, segala hormat, segala puji hormat kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan tutup kebaktian kita. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah gereja ini boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami semua Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan berfellowship setelah kebaktian ini Tuhan. Kami bersyukur di bulan Februari ini kami boleh merayakan Valentine Days dan juga ulang tahun dari beberapa saudara-saudara. Pak Roni, Ibu Susi, Ibu Joyce, lalu ada Ibu Acu, Ibu Acun, dan juga Pak Yudi dan Sister Gigi nanti Tuhan. Kami bersyukur buat keberadaan mereka di tempat ini bersama dengan kami, bagian dari keluarga Allah di ICCC. Biar Engkau yang berkati mereka. Tuhan jaga kesehatan mereka Tuhan. Tolong Tuhan agar mereka boleh berfungsi, melakukan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu, tujuan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka Tuhan boleh semakin hari juga semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati dimanapun mereka berada, keluarga mereka, pekerjaan, dan bisnis, segala apapun yang mereka lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan merayakan ulang tahun mereka bersamaan dengan Valentine Days. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara, arahkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, menguatkan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan semua berkat ini kita terima di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.